Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Wahyu Iman Santosa mendatangi dua rumah Verdi Sambo yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua. Salah satu yang menjadi pemeriksaan hakim dan jaksa adalah lokasi dan jarak dari titik tempat penembakan Yosua yang berada tepat di bawah tangga rumah dinas Verdi Sambo. Kepala di sana, kaki di sini. Kaki kepala mendekati sana. Oh, oke. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa bersama jaksa penuntut umum dan didampingi kuasa hukum terdakwa memeriksa langsung lokasi penembakan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Tak hanya memeriksa jarak antara Sambo Eliezer dan Yosua saat penembakan terjadi, hakim juga memeriksa arah tembakan serta lokasi tempat ditemukannya proyektil. Kuasa hukum Richard Eliezer menyebut jika dari pemeriksaan di lokasi bisa dibuktikan jika penembakan dilakukan dengan jarak dekat dan bisa dilihat oleh terdakwa lain seperti Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang sebelumnya bersaksi tidak melihat Sambo menembak Yosua. Ini menjelaskan posisi dari para terdakwa ketika terjadi penembakan, di mana jaraknya sangat dekat. Ada salah satu terdakwa yang menyampaikan tidak melihat, menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya sangat dekat. Jadi hari ini menggambarkan situasi bagaimana perkara penembakan, situasi yang ada di TKP. Tak hanya lokasi penembakan, hakim juga melihat lokasi kamar yang disebut menjadi tempat istri Sambo, Putri Chandrawati, beristirahat saat penembakan terhadap Yosua terjadi. Kuasa hukum Putri Chandrawati mengklaim jika lokasi tempat tidur Putri terhalang tembok yang membuat dirinya tak bisa melihat peristiwa penembakan. Mana posisi Ibu Putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu karena posisi tempat tidur itu terhalang oleh pintu kamar dan pada saat itu kamar tertutup. Sebelumnya, dalam persidangan, terdakwa Kuat Maruf, Ricky Rizal, berulang kali menyebut tidak melihat Verdi Sambo menembak Yosua. Namun Eliezer yang posisinya berada lebih dekat dengan Verdi Sambo memastikan jika Sambo mengambil senjata dan menembak Yosua saat ia sudah terjatuh. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah tinjauan TKP kemarin ini semakin membuat terang kasus pembunuhan Yosua? Kita bahas bersama dengan Erman Umar, pengacara Ricky Rizal, dan Abdul Rohman, pengacara Eliezer. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Saya ke Pak Erman dulu. Pak Erman, kalau Anda kemarin datang ke lokasi juga, apakah Anda tetap masih yakin kalau klien Anda, Ricky Rizal, tidak lihat saat Verdi Sambo tembak ke Yosua? Pak Erman? Ya, Ya, dapat mendengar suara saya, Pak? dapat, Mbak. Ya, jadi Pak Erman, kalau Anda kemarin datang ke lokasi, termasuk juga ada majelis hakim, apakah Anda tetap berkeyakinan kalau klien Anda, Ricky Rizal, tidak lihat saat Verdi Sambo menembak Yosua? Ya, saya semakin yakin bahwa memang walaupun posisi dekat, tapi setelah kejadian itu kan dia berdasarkan keterangan yang disampaikan di pengadilan itu tetap dipertahankan bahwa dia sempat berbalik arah setelah mendengar suara seperti HT-nya masuk. Si Romer bertanya ada apa, padahal ternyata Romer tidak bertanya, cuma tidak melalui HT, cuma mengaum suaranya masuk ke HT, sempat berbalik arah si Ricky ke luar ke pintu dapur. Nah, itulah makanya dia tidak melihat Sambo menembak. Tidak melihat tapi mendengar suara tembakan berapa kali? Oh iya, kalau masalah tembakan pasti dengar. Tapi melihat Sambo yang menembak itu yang dia tidak lihat. Tapi yang akhirnya yang dilihat hanya masalah rekayasa itu. Berbalik arah dia lihat Sambo menembak tangga, dinding gitu. Itu dilihat. Tapi yang pas itu tuh kan memang ada kejadian dia berbalik arah gitu. Itu memang udah fakta itu disampaikan di pengadilan. Jadi dengan melihat fakta di lapangan, ya tetap juga saya meyakinkan itu kemungkinan walaupun dekat kan, itu kan masalah detik aja. Kalau dia meleng aja sedikit,
Sambo menembak itu kan bisa juga nggak kelihatan gitu, apalagi berbalik beberapa langkah, kemudian baru balik lagi ke dalam. Ya. Oke, nah dalam pemeriksaan terdakwa Richard Eliezer kan jaksa kembali menanyakan di mana sebenarnya posisi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal saat penembakan Yosua terjadi. Eliezer pastikan kembali bahwa Kuat dan Ricky berada dekat dengan titik penembakan Yosua. Kita lihat dulu. Kan saudara berada di situ nih. Siapa, Pak? Setelah menembak, saudara melihat Ricky sama Kuat itu berada di mana? Masih di belakang, Bapak. Masih di belakang. Siap. Dia tidak lari. Tidak, Bapak. Dia tidak keluar lewat pintu belakang. Tidak. Nanti setelah keluar itu nanti sama-sama kita keluar. Jadi Bapak. keluarnya sama-sama ya. Siap, Bapak. Jadi pada waktu setelah selesai itu, Pak, saudara melihat tadi FS itu keluar lewat belakang. Siap. Itu Kuat sama Ricky masih ada di situ. Masih di situ, Bapak. Masih ada di situ. Masih. Tidak bergerak. Tidak, Bapak. Ya, ini saya pastikan ini semuanya utuh menjadi Siap, Bapak. satu kesatuan. Nah, setelah itu saudara melihat apa lagi? Bang Romer masuk. Romer masuk. Siap. Setelah Romer masuk, apa yang disampaikan kepada Romer? Jadi Bang Romer kagetin saya, Bapak. Nah. Cat, kenapa, Cat? Saya mau tanya lagi dan saya menegaskan. Pada waktu itu saudara melihat, karena saudara kan di depan pintu kamar yang Siap. dipakai isolasi. Siap, Bapak. Siap. Itu masih terbuka atau sudah tertutup? Terbuka, Bapak. Terbuka. Terbuka setengah, Bapak. Karena terang ya cuacanya pada Terang. waktu itu, atau sinar lampu itu masih kelihatan ya? Masih kelihatan, Bapak. Betul itu terbuka. Terbuka, Bapak. Oke. Nah, setelah itu Romel mendekati pintu. Siap, betul, Bapak. Nah, dia melihat nggak? Saudara melihat nggak Romel ke arah pintu kamar itu? Itu bukan Bang Romer bukan ke arah pintu kamar, ke arah saya, Bapak. Ya. Tapi kami berdua memang dekat dengan pintu kamar. Dengan Pak Roman, apa yang sebenarnya ingin disampaikan Eliezer di sini? Ya, baik. Sebenarnya apa yang disampaikan Eliezer itu ingin membuktikan bahwasannya pada saat di kejadian penembakan itu, posisi semua para terdakwa itu ada di TKP, itu yang pertama. Di mana ketika pada saat pemeriksaan setempat itu, bahkan hakim sempat memposisikan posisinya Barada Richard itu di mana sebenarnya kan pada saat di TKP. Bahkan sempat melihat dari atas lantai 2 itu di Duren 3, melihat dari atas untuk melihat sejauh mana sih kedekatan antara posisi mereka. Akhirnya hakim merasa yakin bahwasannya antara jarak dari terdakwa Richard dengan terdakwa Kuat dan Ricky itu tidak terlalu jauh. Nah, terus posisi ketiga itu terkait soal ketika majelis dalam persidangan di TKP itu dia melihat posisi pada saat Richard melakukan penembakan itu kemana. Ternyata Richard diam di tempat dan agak bergeser. Oke. Artinya dia tidak jauh dari kamar, dan pada saat itu juga diterangkan dalam persidangan Romer juga datang dan bertemu Richard, ditanyakan ada apa, Cat, gitu kan. Dan posisi pertanyaan antara Richard dan Romer itu Baik. posisinya tidak dekat kamar gitu. Artinya pintu kamar itu tidak tertutup tapi terbuka. Dan tetap di situ masih ada Kuat dan juga Ricky Rizal ya? Masih ada Oke. para terdakwa itu masih ada. Baik, saya ke Pak Herman lagi. Pak Herman, kalau klien Anda bilang tidak melihat pada saat Ferdy Sambo tembak Yosua, tapi apakah klien Anda Ricky Rizal juga melihat pada saat Ferdy Sambo ini menaruh pistol ke tangan kiri almarhum Yosua? Oh, itu saya tidak. Nah, artinya selama persidangan saya tidak pernah muncul pertanyaan terhadap Ricky itu. Yang jelas yang muncul adalah itu, bahwa pada saat setelah ada kejadian setelah Eliezer menembak, kemudian dia ada HT, dia berbalik arah itu, sempat beberapa langkah setelah nggak ditemukan Romer di luar, ternyata Romer kan salah perhitungan, dia salah lari keluar, dia tidak masuk ke dalam, kemudian berbalik arah itu, makanya benar Eliezer akan melihat bahwa memang si Ricky ada di dalam itu lagi ya, tapi menyangkut apakah si Ricky melihat Sambo menaruh di tangan si Joshua itu tidak pernah muncul dalam persidangan selama, baik juga masalah di BAP. Jadi tidak, kecuali mungkin dalam perkara Richard ya. Enggak, tapi karena permasalahan gini Pak Herman, tadi hal ini juga yang diungkapkan Eliezer pada saat menjadi terdakwa ya di dalam sidang hari ini. Ya, kan memang Ricky tetap ada di dalam, kan dia hanya berbalik arah kan cuma dalam hitungan berapa, mungkin hitungan menit kali ya. Berbalik arah keluar, setelah nggak ada, dia balik lagi ke dalam. Dia di situ lagi, masih melihat suasana itu lagi.
Jadi dia tidak dipungkiri kalau memang si Ricky tetap ada sana. Kan pasti yang tidak diketahui juga si Eliezer mungkin tidak tahu pada saat dia berbalik arah keluar, mungkin dia tidak tahu yang hitungan setelah dia mendengar suara HT itu ya. Mungkin si Richard tidak tahu. Oke, kalau Pak Roman sendiri, Eliezer sebenarnya sempat melihat nggak sih kalau Ricky dan Kuat ini melihat pada saat tadi Verdi Sambo menembak Yosua, menembakkan ke arah dinding, dan menaruh pistol di tangan kiri Yosua pada saat Yosua sudah meninggal? Kalau kita lihat dari TKP sebenarnya itu terlihat jelas ya, bahkan hakim pun memposisikan pada saat Richard menembak, melihat pergeseran pada saat para terdakwa Kuat dan terdakwa Ricky itu posisinya berada di mana. Bahkan untuk melihat memastikan itu, bahkan majelis sampai naik ke atas lantai 2 melihat jarak posisi mereka itu terdekat apa kan kayak gitu. Terus kemudian apakah tadi pertanyaannya Ricky melihat menembak atau tidak karena dipanggil Romer? Di dalam fakta persidangan Romer tidak pernah memanggil lewat HT gitu. Itu yang bunyi di fakta persidangan. Yang ada Romer mendengar tembakan, Romer masuk ke dalam, dan pada saat itu ditanya sama Romer, Ricky ada apa bang? Tidak dijawab. Dan bertemu Kuat, barulah terakhir ketemu dengan Richard. Nah, ini perlu silakan Pak Herman. Ini perlu saya sampaikan bahwa memang si Romer menyatakan itu dia tidak pakai HT, tapi suaranya yang besar ada apa bang? Itu suara mengaum ke HT-nya Ricky. Itulah Ricky merasa seolah ada HT. Itu udah clear itu. Memang Romer menyatakan dia tidak melalui HT, tapi suara si Ricky si Romer yang menyatakan itu. Yang kedua, memang keluar kedua yang sudah bertemu Romer dan si Ricky, memang ini dalam keadaan bengong si Anu. Sempat ditanyakan, ada apa? Itu udah di luar, udah beberapa jeda lagi gitu, udah mau. Jadi itu ditanya si Anu bengong nggak menjawab, kayak orang mematung gitu. Itu yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ke psikologi forensik, orang yang traumatis bisa aja jadi bengong. Tapi kalau dari kemarin pada saat jaksa dan juga majelis hakim datang ke sana, Pak Rohman, ada nggak sih keterangan dari Kuat maupun Ricky Rizal yang terbantahkan akhirnya di TKP? Ya, kalau terkait soal persidangan setempat majelis hakim itu yang tadi saya katakan bahwasannya majelis hakim itu melihat rumah itu kan tidak terlalu besar dan sangat jaraknya pun antara para terdakwa Richard, Verdi Sambo, Kuat dan Ricky itu tidak terlalu jauh gitu kan. Artinya ya mungkin ya kalau orang yang tidak melihat di TKP itu jauh, tapi ketika majelis dan yakin untuk menemukan fakta apa yang sebenarnya terjadi itu yakin kalau saya pasti Ricky dan Kuat itu melihat. Jadi di sini Anda mau menegaskan bahwa dengan kedatangan di TKP semuanya ke majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum bahwa tidak ada yang mungkin satupun ini yang tidak mengetahui kejadian di sana ya? Tidak bisa kita klaim seperti itu. Kenapa Pak Herman? Ya kenapa? Ricky sudah menyatakan dia berbalik arah dan harus diingat ada pemeriksaan lie detector. Pertanyaan itu ada menyangkut lie detector. Jujur nggak dia bahwa dia tidak bisa tidak melihat Sambo menembak terhadap Joshua? Ternyata itu jujur. Nah, kan kalau itu bagaimana? Ada fakta juga kan, ada bukti juga itu. Jadi tidak bisa kalau klaim kita sepihak. Oke, Pak Roman. Tidak bisa kita memaksakan itu kan. Terserah kalau hakim menilai. Memang ya tinggal pemeriksaan setempat itu sebenarnya kan untuk menemukan fakta hukum dan meyakinkan sejauh mana sih keterangan antara para saksi dengan bukti dan fakta. Tapi kita tidak bisa menganggap kalau hakim terserah aja hakim menganggap seperti itu. Iya, makanya kan saya tidak menyimpulkan, tapi dari fakta persidangan dan keterangan saksi mungkin makanya hakim memastikan di dalam apalagi tidak ada debat kita di sana. Tidak ada pemeriksaan saksi. Tadi kan saya bilang bahwasannya. Oke, tapi Bapak-Bapak begini, pada saat tadi Eliezer bersaksi di persidangan juga kan sebelum pada saat di rumah di awal begitu kan di lantai 3 kan dipanggil. Sebelum dipanggil Eliezer ada terlebih dahulu Ricky yang dipanggil. Ricky di situ dibilang katanya agak pucat nih wajahnya. Habis itu baru dipanggil lah Eliezer bertemu dengan FF dan juga Putri. Pak Herman. Ya, itu kan pertama, itu kan masalah pemanggilan yang sampai di Saguling. Jadi menurut Anda tidak ada kaitannya dengan kejadian di Duren 3? Ya, pas kejadian berbeda lagi Mbak. Itu kan pada saat meminta melakukan sesuatu sampai akhirnya minta menembak, si Ricky nggak mau kan.
itu cerita lain, Mbak, cerita awal gitu. Jadi tidak ada kaitannya. Kalau Pak Rohim sendiri, Pak Rohman? Ya, sebenarnya kan itu ada kaitannya kalau menurut saya ya, karena kan dari situlah perintah penembakan yang. Nah, yang saya katakan tidak ada kaitan melihat, Pak, melihat, tidak melihat. Ya, nggak maksud saya kan tadi kan pertanyaannya apa hubungan, makanya jelaskan bahwasannya perintah itu kan pertama dilontarkan dari Sambo ke Ricky tidak siap, makanya Ricky lah memanggil saudara Richard kan. Nah dari situlah mulai adanya pergolakan persiapan penembakan sampai ke pemberangkatan dari Saguling ke Duren 3. Bahkan ketika majelis di persidangan pun, ketika di persidangan setempat pun majelis meyakinkan bahkan jalan dari Saguling ke Duren 3 untuk meyakinkan sejauh mana sih jarak antara rumah Saguling dan Duren 3. Ternyata kan ya itu mungkin nanti biar hakim yang menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Artinya itu ada, kalau menurut saya itu ada keterkaitan antara peristiwa antara Saguling dan Duren 3. Bahkan kalau dari keterangan saksi dan lain itu menjadi pendukung bahwasannya ya ini tidak terlepas bahwa peristiwa ini, bahwa perintah yang dilakukan Ferdi Sambo kepada Richard itu bagian dari skenario yang untuk melakukan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Artinya mau disampaikan di sini ada runutannya ya, runutannya sudah jelas ya, apa yang terjadi sebelum di di Duren 3 ya. Ya. Oke, Pak Herman. Ya kalau ceritanya wajar aja, cuma sekarang menyangkut masalah melihat hal-hal yang perlu yang tidak benar ya kita nyatakan tidak benar. Kalau yang benar kita nyatakan benar. Memang permintaan Baik, agak terputus-putus. Terakhir mungkin Pak Rohman, ini kan sebentar lagi pada saat sudah diperiksa terdakwa, nanti minggu depan adalah tuntutan ya. Sudah siap ya apapun nanti yang dituntut untuk Eliezer? Ya, kalau dari Eliezer tadi kan ketika ditanya hakim dia mengakui kesalahannya. Akhirnya kepada penilaian majelis gitu. Ya, kalau dari persidangan tadi terkait soal nanti persiapan untuk tuntutan, dari Eliezer tadi sudah menyampaikan bahwasannya dia siap menerima putusan dari majelis. Paling nggak soal tuntutan ke depannya ya kita lihat nanti di persidangan. Paling nggak tadi sudah menyampaikan dia mengakui kesalahan atas peristiwa yang dilakukan. Oke, baik, sudah mengakui dan siap menghadapi tuntutan. Kalau Ricky Rizal, Pak Herman, terakhir singkat. Kalau Ricky Rizal kan kita hanya persiapan aja, mempersiapkan diri. Dia akan diperiksa seperti pemeriksaan hari ini kan Eliezer, Richard. Kalau saudara Ricky itu diperiksa nanti sebagai terdakwanya hari Senin. Tadi barusan saya sudah ada diskusi lah dengan saudara Rizal, Ricky, supaya mempersiapkan diri secara baik untuk secara mental menghadapi sidang hari Senin, Mbak. Terima kasih Herman Umar, pengacara Ricky Rizal, dan Abdul Rohman, pengacara Eliezer, sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Kita ketemu lagi. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari Paus.